warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita kembali membuat video cara menentukan interval dengan menggunakan aturan Stargast. Sebelumnya saya sudah buat video tentang penentuan interval berbasis rata-rata. Nah, kali ini kita pakai rumusnya Stargast. Misalnya kita punya data seperti ini, data time series sebanyak 24 data. Kemudian kita ingin membuat intervalnya, dan pertanyaan awalnya adalah berapa interval yang mau dibuat. Nah, cara menentukannya ditentukan berdasarkan aturan Stargast. Banyak kelasnya ditentukan berdasarkan aturan Stargast. Contohnya seperti ini datanya. Ini jangan hiraukan dulu, saya sembunyikan dulu. Ini. Nah, yang pertama kita lakukan, kita bisa menghitung nilai maksimalnya di sini. Ini rumus ya, nilai maksimal dari sini, kemudian nilai minimal dari sini, dari data, kemudian banyak kelas ini menggunakan ini, 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n adalah banyaknya data. Nah, di sini kan ada 24 data, berarti di sini log 24, dan isinya didapatkan 5. Nah, terjadilah proses pembulatan. Kita sesuaikan saja dengan pembulatan standar, kalau lebih dari 0,5 sekian, dia masuk ke pembulatan ke atas, maka hasilnya 6. Kemudian kita menentukan rentang kelas. Rentang kelas didapatkan dari nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Kemudian untuk mendapatkan interval kelasnya, kan kita sudah tahu berapa jumlah kelasnya. Kita melakukan proses ini, rentang kelas kemudian dibagi dengan banyaknya kelas sehingga didapatkan 17,10 seperti itu. Nah, cara membuat intervalnya kita mulai dari nilai minimal di sini, kemudian ditambah dengan nilai kelas panjang intervalnya atau interval kelas yang didapatkan seperti itu. Dan di sini sebenarnya ini dua pandangannya, ada yang harusnya ditambah di sini tambah 1 dari sini, ada juga yang sama. Kalau misalnya dalam proses pembuatan interval falsifikasi atau proses memfalsifikasikan data di sini sama ya. Jadi saya pakai yang ini saja, tapi kalau teman-teman pakai teori di sini yang 1 ditambah 1 enggak apa-apa. Di sini tambah 1 begini bentuknya, tambah 1, dan dia terus juga akan berubah di sini karena ini ditambah ini, seperti itu. Kita Ctrl Z dulu ya. Oke, di sini tidak tambah 1. Nah, teman-teman jangan lupa di bagian ln-nya ini dikunci, L6-nya, jadi kita FN F4 atau berikan tanda dolar di L, tanda dolar di 6, sehingga ini tidak bergerak. Supaya nanti bisa langsung ditarik seperti ini. Jadi meskipun ini turun, nilai di depan ini turun, dia tetap di sini, seperti itu. Sehingga dapatkanlah interval seperti ini dengan kategori A1, A2, A3, A4, A5, A6 atau kelas A1, kelas A2 sampai ke kelas A6. Nah, selanjutnya untuk menentukan banyak banget ya ternyata yang saya hide. Nah, untuk menentukan dia kelompok mana, teman-teman bisa menggunakan bantuan ini. Saya menggunakan proses VLOOKUP. Jadi, rentang paling atas ini, atau rentang ini. Oh, ternyata ini ada komanya, tapi di sini mungkin formatnya di sini tidak pakai koma. Coba kita pakai koma. Tidak ada ternyata aturannya. Oke, seperti itulah. Nah, di sini untuk menentukan ini kita pakai cara VLOOKUP ya. Jadi copy datanya ke sini. Misalnya ini Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita paste spesial just value ya. Oke. Ini A1, A2, A3, 4, A5, A6.
Kita coba cek ya. Di sini rumusnya pakai VLOOKUP, caranya sorry, saya salah tulis. Caranya seperti ini, sama dengan VLOOKUP ini, klik value-nya yang mau lihat ini, kemudian tabel array-nya ini, tabel array-nya, kemudian pilih kolom berapa yang mau dimunculkan, kolom 2, kemudian kita pilih true dan kita enter. Nah, di sini dapatkan A2. Nah, kita bisa lihat A132 ini dia di mana lokasinya. 132 berarti di antara sini A2 ya. Ya cocok interval. 168 dia A4. 168 A4 berarti ya cocok dia masuk di bagian sini seperti itu. Tapi teman-teman kan kalau ini tidak pakai koma dan berkemungkinan ada yang sama misalnya kalau dia nilainya 118 dia tinggal di mana? Nah, harusnya dia tinggal di A1. Dia tinggal di A1. Jadi bagusnya di sini kita tambahkan jadi 2 seperti ini. Supaya kenapa berubah? Oh, sorry, bukan di sini ditambah. Ini kan biar 0 di sini. 1. Di sini tambah 9. Oh, ternyata dia di sini koma, teman-teman. Intinya seperti ini yang mau saya jelaskan. Kalau teman-teman punya data yang batas-batas intervalnya ini sama, usahakan tambah 1 di sini. Atau juga teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi if atau if n. Jika A sekian, jika A begini dan begini, maka ini. Seperti itu. Jadi itu saja. Ini tinggal teman-teman tarik. Oh, tidak. Di sini teman-teman harus FNF4. FNF4, kemudian enter, kemudian turunkan. Seperti ini. Oke, kita sudah dapat bahwa oh data ini dia masuk kelas ini atau kelompok ini. Seperti itu. Itu dia cara mudah untuk menentukan interval dengan menggunakan aturan Stargast dalam penentuan banyak kelasnya. Semoga video ini membantu kami. Jangan lupa berikan dukungannya, like, komentar yang membangun, serta dibagikan video ini ke teman-temannya. Subscribe dan nyalakan loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.